Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita adalah membasmi serangga dan mencegah penyakit pada tanaman pisang dengan cara melakukan penyemprotan rutin. Nah, sahabat tadi kebetulan video ini juga ada beberapa sahabat kita yang meminta dibuat videonya serta obat yang digunakan itu apa dan bagaimana caranya. Nah, sahabat itu semuanya, sebelum kita melakukan penyemprotan atau penyemprotan rutin, yang perlu kita ketahui, kenapa sih kita harus melakukan penyemprotan atau penyemprotan rutin? Ya, yang pertama yang harus kita perhatikan dan yang harus kita ketahui yaitu penyebab penyakitnya dulu. Penyebabnya apa? Kemudian yang kedua, perantara penyakitnya apa? Yang ketiga, pintu atau jalan masuknya penyakit itu apa? Nah, sahabat tani, kalau penyebab penyakit yang sering menginfeksi pada tanaman pisang kita, yaitu yang pertama virus, yang kedua cendawan atau jamur, dan yang ketiga bakteri. Ini penyebabnya. Kemudian perantaranya bisa melalui tanah, melalui air, melalui udara, kemudian melalui alat pertanian, atau melalui serangga. Nah, ini yang paling sering melalui serangga, sahabat tani, seperti semut, rayap, belalang, ngengat, trip, lalat buah, orong-orong, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bukan hanya mengatasi serangganya, juga sekaligus untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur, sahabat tani. Dan sebelum kita lanjutkan juga, yang perlu sahabat tani lakukan sebelum kita melakukan penyemprotan atau penyemprotan pada tanaman pisang, yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu yang pertama, kita harus membersihkan dulu seluruh daun dan pelepah yang sudah mengering. Kita lakukan pemangkasan terlebih dahulu. Kemudian anakan pisang juga kita lakukan penjarangan, kita pangkas juga. Kemudian daun yang sudah tua perlu kita lakukan pengurangan, termasuk juga daun-daun yang sudah terserang penyakit sigatoka, ya, dengan adanya bercak-bercak hitam, bercak-bercak kuning kecoklatan, itu kita pangkas semuanya, kita bersihkan semuanya, termasuk juga sisa batang semu setelah kita lakukan penebangan pisang. Biasanya kalau sudah mengering itu juga bahaya. Nah, itu harus kita bersihkan semuanya, sahabat tani. Kita lakukan pembersihan. Setelah kita lakukan pembersihan, nah baru kita lakukan penyemprotan atau penyemprotan. Tujuannya apa? Agar luka-luka bekas sayatan, bekas kita lakukan pemangkasan itu tadi bisa terkena obat yang kita gunakan, sehingga serangga tidak akan hidup, tumbuh dan berkembang di situ. Termasuk juga jamur juga tidak akan menginfeksi, sahabat tani, termasuk virus dan bakteri. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, sebelum kita lanjutkan, kepada sahabatku semuanya, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan ini terus maju dan berkembang, dan sahabat tani pun selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan jika video ini dianggap bermanfaat, juga bisa di-share dan komen, sahabat tani. Yuk kita mulai obat dan dosis yang kita gunakan serta cara penyemprotannya seperti apa. Mari kita lanjutkan. Nah, sahabat tani, untuk penyemprotan atau penyemprotan, ini obat yang kita gunakan yang pertama Regen 50 SC. Ini bahan aktifnya fipronil. Kemudian yang kedua adalah Kosip 80 WP dengan bahan aktif mankosep. Nah, sahabat tani, untuk dosisnya Regen ini kita gunakan 1 ml per liter air. Nah, ini kita menggunakan 15 ml untuk tangki kapasitas airnya 15 liter, sahabat tani. Nah, kemudian yang berikutnya kita menggunakan Kosep 80 WP. Ini cukup kita berikan 4 sendok makan untuk air kapasitas 15 liter. Nah, ini setelah kita campur dua obat ini, baru kita aduk sampai betul-betul merata, sahabat tani. Nah, ini kita aduk. Yang regennya sangat bagus sekali untuk mencegah dan mengatasi serangga, dan untuk kosepnya untuk mencegah jamur, termasuk virus dan juga bakteri yang selalu ada di area kebun atau rumpun pisang kita, sahabat tani. Setelah ini kita masukin dan langsung kita lakukan penyemprotan. Nah, sahabat tani, untuk melakukan penyemprotan atau penyemprotan, kita harus melakukan penyemprotan mulai dari tanahnya, kemudian pada pohonnya, batang, pelepah, sampai ke daunnya, dengan cara kita melebarkan sedikit ujung semprotnya, karena ini selang yang kita gunakan, stiknya juga pendek, ya, agar daya jangkau semburan airnya lebih kencang, lebih kuat, dan lebih tinggi. Nah, kita semprot semuanya secara merata.
sehingga bekas-bekas luka yang kita lakukan penyempraian ataupun penyemprotan tadi semuanya sahabat tani dapat terkena, sehingga namanya serangga yang ada di situ juga ikut mati, luka-luka bekasnya juga aman, sehingga jamur yang menjadi penyebab perantara penyakit layu fusarium, termasuk juga penyebab penyakit kerdil, penyebab penyakit layu bakteri, juga bisa kita mencegahnya dengan kita lakukan penyempraian rutin. Nah, penyempraian rutin ini sahabat tani harus kita lakukan paling tidak 1 minggu sampai 2 minggu sekali untuk langkah tindakan pencegahan, atau paling lama 1 bulan sekali setelah kita lakukan tadi pembersihan rutin 1 bulan sekali, kita iringi dengan penyempraian. Nah, sebaiknya kita lakukan 1 minggu, terutama di musim kemarau sahabat tani. Kalau musim kemarau serangga ini memang paling banyak berkembang. Beda kalau di musim penghujan, yang berkembang itu adalah ini penyebab penyakit tanaman pisang seperti virus, bakteri, dan jamur sahabat tani. Nah, ini harus kita lakukan pencegahan dengan cara kita melakukan penyempraian rutin seperti ini. Nah sahabat tani, di samping itu juga kelebihan daripada regen ini, karena ini juga mengandung zat PT, sehingga tanaman pisang kita perakarannya dapat tumbuh berkembang dengan baik, kemudian juga batangnya lebih kokoh, daunnya lebih hijau, dan juga kerusakan bekas serangga pun juga akan lebih cepat pulih sahabat tani. Inilah kelebihan kenapa kita harus menggunakan obat ini. Di samping itu juga konsepnya untuk mencegah penyakit jamur tadi sahabat tani. Nah, dengan cara seperti ini rutin kita lakukan secara terus menerus, sehingga tanaman pisang kita dapat mencegah dan terhindar daripada berbagai macam serangan hama penyakit sahabat tani. Seperti saya katakan di awal tadi, mencegah lebih baik daripada kita mengobatinya. Untuk itulah kita harus melakukan perawatan. Juga kalau tidak dengan menggunakan insektisida dan fungisida seperti ini sahabat tani, juga bisa kita menggunakan dengan cara alami. Ya, sudah kita bahas pada video sebelumnya, nanti bisa dicek di ujung layar video ini, itu tentang pengasapan sahabat tani. Sebelum saya tutup ini, saya akan tunjukkan hasilnya. Ini kebetulan juga sambil kita masukin air ini, saya akan tunjukkan kebetulan setelah kita lakukan pemangkasan pelepah pisang, itu ternyata semut-semutnya berkumpul kemari sahabat tani. Ini kita akan lihat hasilnya. Nih, sahabat tani bisa lihat. Nah, inilah pelepah-pelepah ini bisa menjadi tempat sembunyinya serangga atau semut sahabat tani. Nah, ini bisa dilihat. Ini kita semprot tadi jam 8.00 dan sekarang pas jam 2. Nah, ini semutnya sudah mati semua sahabat tani ini. Ini telur-telurnya dan serangga-serangga yang lain yang ada di sekitar sini, ini sudah mati semua. Dan regen ini sahabat tani juga punya kemampuan untuk transfer residu daripada racun yang dimilikinya sahabat tani. Kalau semut ini menyentuh tanaman serangga yang lain, juga akan ikut mati. Nah, apalagi kalau semut, ya semut itu sering cipika-cipiku, ngadu tanduk. Itu walaupun nggak kena, begitu kesenggol temennya pasti akan langsung kena. Sahabat tani bisa lihat, ini full di bawah ini. Kebetulan dia akan tadi menumpuk di sini. Nah, itu mati semua sahabat tani, tidak ada yang tersisa. Nah sahabat tani, ini saja hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.